Ya, langsung lah. Ya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, selamat sore. Apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu ya. Semenjak 1 Mei kemarin, Alhamdulillah Pak Bima Arya sudah aktif di pemerintah Kota Bogor, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan penanganan daripada PSBB, kemudian penanganan COVID-19 yang sifatnya administratif dan lain-lain tentu kita serahkan kembali kepada Wali Kota Bogor. Kemudian dalam perjalanannya beliau menyerahkan kembali ya tugas khusus untuk gugus tugas ke saya, dan insya Allah sampai dengan saat ini saya akan melaksanakan tugas sebagai Ketua Gugus Tugas Kota Bogor untuk percepatan penanganan COVID-19. Teman-teman semua, saya akan bicara mungkin bukan hanya terkait dengan gugus tugas ya, tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan dampak dari COVID-19 ini ke pembangunan infrastruktur di Kota Bogor. Dari pemerintah provinsi tadinya ada beberapa kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah provinsi. Sekarang yang pasti yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bogor hanya pembangunan alun-alun Kota Bogor. Ada 3 pembangunan yang lain, antara lain Jembatan Otista, kemudian juga kawasan Surya Kencana, dan satu lagi Situ Gede sudah dipastikan akan ditunda sampai dengan tahun 2021. Sehingga pelaksanaan yang akan kita fokuskan adalah pelaksanaan pembangunan alun-alun. Pada saat ini sudah pada tahap lelang ya, proses lelang di di PT PBJ ya, dan prosesnya sudah berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama teman-teman PBJ bisa menetapkan pemenang dari alun-alun. Cuman yang menarik untuk pembangunan alun-alun, jumlah peserta lelangnya luar biasa karena memang hampir dipastikan kan hanya persentasenya sangat kecil sekali ya pembangunan infrastruktur di Kota Bogor. Kalau nggak salah ada 59 peserta lelang untuk pembangunan alun-alun. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan perusahaan yang memang memiliki kapasitas ya, kompetensi untuk melaksanakan pembangunan dan yang tentu saja yang terbaik. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembangunan infrastruktur, alhamdulillah juga pada saat ini pelaksanaan pembangunan ya jalan tembus ya dari exit tol 42,5 Parung Banteng, kita sudah menyelesaikan pembebasan lahan. Ada sekitar 17 atau 18 bidang yang sudah kita bebaskan. Yang di pembiayaan pembebasannya dilaksanakan oleh pihak PT Sumarekon sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak PT Sumarekon, dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita sudah melaksanakan pembangunan fisiknya, sehingga nanti dari exit 42,5 Jagorawi akan tembus ke R3 melalui Jalan Parung Banteng. Kemarin sudah kita laksanakan pembongkaran sebagian lahan atau bangunan yang memang sudah dibebaskan, dan mudah-mudahan tinggal ada satu ya kalau nggak salah ada 1 bidang yang masih harus kita selesaikan secara administratif. Itu yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Selebihnya kita juga tetap ya konsisten terkait dengan pelaksanaan normalisasi saluran-saluran air ya, mengantisipasi musim penghujan nanti di bulan-bulan Juli Agustus. Saluran-saluran air yang khususnya di area Jalan Roda, Jalan Lawang Seketeng, kemudian Jalan Pedati dan Rangga Gading akan kita normalisasi. Meskipun pembangunan pedestriannya akan ditunda tahun depan, tetapi untuk normalisasi dari kegiatan rutin akan kita lakukan paling tidak setelah Lebaran. Selanjutnya teman-teman semua, tadi juga kita baru melaksanakan rapat ya dengan Pak Bima Wali Kota Bogor, membahas tentang rencana launching dari
program keluarga asuh. Jadi insya Allah besok Pak Wali Kota akan melaunching program keluarga asuh yang kita akan fokuskan ya, kepada mereka ya yang memang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah ya, khususnya yang DTKS dan non DTKS dari program Kartu Indonesia Sehat, KIS ya, dari program KIS. Jadi program KIS ini mereka terdaftar ada kurang lebih ya 2.500 orang yang program KIS ini setiap bulannya hanya mendapatkan kurang lebih 25.000 orang, 25 rupiah per orang, 25.000 rupiah per orang. Nah, jadi kita akan prioritaskan khusus untuk penerima program keluarga asuh itu adalah mereka yang selama ini mendapatkan bantuan dari program Kartu Indonesia Sehat atau PBI. Jadi kita terus terang tidak ingin sangat menghindari tumpang tindih, tetapi kalau dari sisi keadilan bisa dibayangkan mereka yang mendapatkan program keluarga harapan kan setiap bulan paling tidak mendapatkan 200.000. Kemudian PKH program keluarga harapan yang dapat 1 juta per 2 bulan untuk 2 bulan. Keluarga 1 juta ya. Oke. Jadi intinya begini. Kalau dari program PKH, program keluarga harapan, setiap kepala keluarga itu kan mendapatkan 200.000 ya, sepanjang mereka masih terdaftar sebagai peserta program PKH. Kemudian ada lagi perluasan PKH. Nah, perluasan PKH ini dibiayai oleh pemerintah provinsi. Berapa lama? 200.000 kali 9 bulan. Nilainya kurang lebih 1,8 juta. Kemudian program bantuan sosial dari gubernur. Jumlahnya kurang lebih 500.000 yang berupa uang tunai 150.000, kemudian berupa sembako nilainya 350.000 kali 4 bulan. Jadi nilainya kurang lebih 2 juta. Kemudian juga bantuan sosial dari pemerintah Kota Bogor berupa uang tunai ya disalurkan melalui PT Pos itu 500.000 kali 4, jadi kurang lebih 2 juta. Nah, yang program KIS inilah yang akan jadi prioritas untuk mendapatkan bantuan dari program keluarga asuh. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya 1 juta per 2 bulan. Artinya betul, sama lah kurang lebih kita samakan dengan program dari provinsi maupun dari program pemerintah kota. Bisa di-extend nggak menjadi 2 bulan, menjadi 3 bulan misalnya? Bisa saja. Artinya sama. Per bulan itu kalau ada keluarga yang akan mengadopsi ya atau akan memberikan bantuan, satu keluarga itu dapat 500.000. Itu kurang lebih gambaran untuk program yang akan di-launching besok oleh Pak Wali Kota. Kemudian juga perlu saya sampaikan terkait dengan PSBB, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kemarin sudah di-launching juga ya SK sanksi ya, perwali sanksi terkait PSBB. Nah, ini yang terus terang akan sangat menjadi tantangan buat kita ya, bagaimana secara konsisten kita bisa menegakkan aturan, kemudian menerapkan sanksi-sanksinya. Tetapi terus terang juga kita lebih cenderung ya melakukan pendekatan humanis lah ya, memberikan pemahaman kepada masyarakat, kemudian masyarakat kita minta untuk mematuhi betul tujuan dilaksanakannya atau perpanjangan PSBB. Seperti yang teman-teman ketahui, ya peningkatan jumlah positif COVID di Kota Bogor belakangan ini 2 hari ini cukup relatif cukup tinggi. Jadi kemarin ya ada penambahan 3 dan menembus angka psikologis, sekarang ada 101 kalau nggak salah. 101 positif corona di Kota Bogor, dan ini kita khawatirkan masih akan terus berlangsung. Apalagi sekarang ada kecenderungan masyarakat kelihatannya melihatnya lebih longgar begitu kan, ditambah dengan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang juga kurang kondusif lah untuk pengetatan PSBB atau kontradiktif dengan upaya kita pengetatan di PSBB.
Kemudian juga salah satu hal yang masih menjadi concern atau perhatian kita adalah bagaimana penerapan pelaksanaan untuk penumpang KRL. Jadi kita sudah memberikan himbauan, kemudian juga kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan PT KCI ya, dengan Dirut PT KCI kemarin sudah kita lakukan koordinasi dengan PT KAI juga, kemudian juga dengan Daop 1, bagaimana implementasi dari penerapan persyaratan seseorang bisa naik KRL. Yang pertama harus ada surat pengantar dari perusahaan yang dikecualikan, kemudian yang kedua juga ada surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat ini berupa hasil tes swab atau hasil tes rapid ya, yang masa berlakunya 2 minggu. Jadi kalau sudah 2 minggu itu tidak berlaku. Kemudian yang ketiga tentu identitas diri. Tetapi teknis pelaksanaan pemeriksaannya itu masih menunggu hasil koordinasi antara PT KAI dengan Dishub dan Satpol PP. Jadi itu kurang lebih gambaran progres yang belakangan ini baru bisa dilaporkan kembali kepada teman-teman. Saya melihat ada beberapa pertanyaan ya. Yang mana aja coba? Dari bawah ya. Dari Metropolitan, apakah relokasi PKL Lawang Seketeng dan Pedati tetap dilaksanakan pada malam takbiran walaupun pembangunan diundur? Jadi bahasanya pembangunan pedestriannya yang diundur, tetapi normalisasi saluran air, kemudian juga penataan kabel bawah itu tetap dilaksanakan karena kita mengantisipasi musim penghujan. Kalau kemudian nanti pedestrian kan bukan hanya di Jalan Lawang Seketeng Pedati dan satu lagi Rangga Gadi, tetapi keseluruhan termasuk jalan roda. Jadi itu dulu yang akan kita lakukan. Teknisnya apakah malam takbiran? Tentu sesuai dengan kesepakatan kita ya antara pedagang, kemudian juga dengan DPRD, akan tetap berpatokan pada koordinasi yang sudah kita lakukan, dan juga rencananya PD Pasar akan menyiapkan lagi lapak-lapak yang ada di lantai 2 atau lantai 3 di Pasar Bogor. Jadi tetap akan kita lakukan. Kemudian apa lagi? Terkait rumah sakit rujukan. Terkait dengan rumah sakit rujukan, pembiayaan RS rujukan, bagaimana klaim pembayaran pemerintah pusat ya. Tadi ini sudah Dewantara juga sudah sampaikan ke saya sedang menanyakan tentang alurnya. Tetapi yang pasti begini, untuk mereka yang pasien yang berusia 60 tahun ke atas dengan komorbid ya atau penyakit bawaan, semuanya akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Terkait dengan klaimnya, tentu pihak rumah sakit yang sudah ditunjuk ya sebagai pelaksana teknis menerima pasien atau menjadi rujukan COVID-19, alurnya adalah menyampaikan klaim kepada Kementerian Kesehatan. Kemudian bagaimana dengan pasien yang di bawah 60 tahun? Itu sedang kita bahas, rencananya akan di-cover oleh pembiayaan dari pemerintah kota. Jadi ini yang membedakan. Jadi yang 60 tahun ke atas dengan komorbid ya. Kemudian bagaimana itu akan di-cover oleh pemerintah pusat, sementara yang di bawah 60 tahun itu akan di-cover oleh pemerintah kota. Ya, tapi alurnya itu sedang saya tanyakan, gimana alurnya? Kalau menurut saya sih, kalau untuk RSUD lebih mudah. Kenapa? Karena memang sampai dengan sekarang kan mulai ada proses penanganannya apabila sudah dinyatakan positif, kemudian masuk isolasi, pengobatan, pembiayaan lain-lain itu sudah di-cover oleh RSUD sebagai BLUD ya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah rumah sakit lain yang di luar RSUD bagaimana proses mengklaim pembiayaan. Ini yang kita lewat. Bagaimana persiapan Idul Fitri sudah koordinasi dengan MUI. Kemarin sempat dibahas di dalam rapat Forkopimda, apakah sholat Id bisa dilaksanakan. Tentu sampai dengan saat ini belum ada perubahan dari surat keputusan bersama Forkopimda dengan MUI dan FKUB, tetapi kemarin juga diusulkan apabila nanti ada perubahan misalnya itu ataukah ada aturan atau keputusan khusus terkait dengan
sholat Id akan dibuat surat keputusan bersama Forkopimda, MUI dengan FKUB. Jadi kita tunggu saja sambil melihat perkembangan situasi ya. Nah, mudah-mudahan ini yang selalu kita minta kepada masyarakat. Kalau masyarakat disiplin, kalau masyarakat patuh ya, kalau masyarakat sabar, coba kita konsentrasi bagaimana menurunkan tingkat penyebaran COVID-19. Kalau kayak sekarang, grafiknya masih terus naik dan sekarang ada 101 ya. Hari ini ada nambah lagi loh. Masih 101. Tapi artinya kemarin ada penambahan 3, sebelumnya ada penambahan 2. Artinya ada 5. Nah, jadi ini yang kita takutkan. PDP nambah 5. Kemudian PDP nambah 5 ya. Dengan kondisi seperti sekarang ada PDP juga, PDP-nya nambah 5. Nah, artinya kita dalam posisi yang belum aman. Lagi. Untuk penggunaan suket menggunakan KL apakah sudah dimulai? Nah, dari hasil koordinasi kita ya dengan beberapa pemerintah daerah, khususnya di Bodebek, Depok sudah lebih dulu melaksanakan semacam pemeriksaan suket, khususnya suket kesehatan, kemudian suket dari instansi atau perusahaan yang dikecualikan, kemudian juga ID. Nah, Kota Bogor masih menunggu teknisnya ya, bagaimana pelaksanaan teknisnya. Apakah kita akan lakukan pemeriksaan seperti membuat pos khusus, atau nanti pemeriksaan itu sifatnya random check. Jadi kita lakukan pemeriksaan yang mendadak atau dilakukan sewaktu-waktu, tidak sepanjang waktu. Tetapi kita sudah lakukan sosialisasi. Sejak kemarin ya sudah kita pasang banner, kemudian juga pemberitahuan kepada masyarakat terkait dengan 3 surat yang harus disiapkan. Dan kenapa kita memberikan waktu? Karena memang kan seseorang itu membutuhkan waktu. Kalau harus butuh surat keterangan ya paling tidak harus lakukan dulu pemeriksaan ke rumah sakit, kemudian juga meminta surat keterangan sehat, ditambah lagi penjelasan dari perusahaan atau instansi yang menugaskan. Jadi memang kita berikan waktu. Nah, berapa waktu ya? Kita coba dalam 2-3 hari ke depan ini sudah selesai. Apalagi? Tanggapan relaksasi. Tanggapan relaksasi. Pemerintah pusat memberikan relaksasi. Kalau yang saya tangkap ya dari juru bicara COVID-19, Pak Yuri ya, Ahmad Yuryanto, tidak ada istilah relaksasi katanya dari pemerintah pusat. Nah, tetapi memang ada beberapa persepsi yang diterima ya oleh masyarakat bahwa pembukaan misalnya transportasi umum, kemudian juga kemarin ya bandara, mall, gitu ya. Ya ada beberapa itu, tetapi dibantah oleh Pak Yuri. Jadi kalau menurut saya akhirnya tadi menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa seolah-olah memang ada relaksasi. Tetapi ya tadi itulah resikonya. Di satu sisi katanya tidak ada relaksasi, tetapi di sisi yang lain beberapa informasi yang kita peroleh dari instansi pusat seolah-olah terjadi relaksasi. Jadi kita ngikutin aja lah. Yang penting kita fokus PSBB Kota Bogor seperti harapan dari Pak Wali Kota ingin ada penegakan sanksi atau aturan ya yang lebih ketat dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan di lapangan. Apalagi yang terakhir, sejauh ini sudah berapa swab dan rapid test? Aduh, rapid test berapa ya? Saya agak kemarin kalau 2.400 terakhir. Ya kurang lebih total 2.400 rapid test dengan 17 reaktif ya. Kemudian kalau dari swab kan kita lakukan untuk yang baru dilakukan yang BIN, kemudian sebelumnya itu dari Pasar Kebun Kembang oleh Pemkot Bogor ya. Kemudian satu lagi di stasiun kereta. Ya itu menghasilkan kalau yang stasiun kereta kan 3 positif dari swab. Kemudian kemarin dari BIN dari 502 peserta swab test ada 1. Kemudian 502 peserta rapid test. Kemudian ada 3 yang reaktif itu masuk di swab dan ada yang 1 yang positif. Kemudian yang dari pasar belum ya? Belum keluar.
Karena itu kita menunggu dari, kalau nggak salah dari Labkesda Jabar ya, Ya. Kita masih menunggu hasilnya. Saya pikir itu ya. Ya, oke. Untuk sanksi Pak. Oh, sanksi yang terakhir. Sabtu Hah? di Sabtu sebelum Ya, jadi dalam minggu ini ya pemberlakuan sanksi akan kita laksanakan ya. Teknisnya tentu saya nggak bisa ngomong di sini, tetapi dan waktunya saya nggak bisa ngomong di sini, tetapi tadi arahan dari Pak Wali untuk mempersiapkan mana-mana saja yang akan diberikan operasi ya, untuk penegakan sanksi, dan kelihatannya teman-teman dari Dishub dan dari Satpol PP sedang mempersiapkan teknis. Ya, saya pikir itu aja. Untuk yang lain-lain nanti bisa di Japri ya, Ya. DM atau WhatsApp ya. Silakan. Sekali lagi selamat beraktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa, sehat selalu ya, tetap semangat nih meskipun situasinya memang agak landai ya sekarang ya, tetapi mudah-mudahan ini memberikan sinyal bahwa sebetulnya COVID ini sudah tidak terlalu berbahaya meskipun belum bisa dikatakan menurun atau landai. Ya, demikian, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.